Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon peserta didik baru SMP Negeri 1 Watampone. Oke, baik. Saya akan memperlihatkan tata cara pengisian formulir PPDB SMP Negeri 1 Watampone. Yang pertama, data siswa. Nah, ini tanggal hari ini, tanggal pada saat mendaftar. Jadi Ananda bisa klik tanggal hari ini ya. Oke. Nah, sekarang ini harus dipilih jalur pilihannya, dia ada 4. Nah, tadi jalur afirmasi itu adalah siswa yang kurang mampu. Kemudian jalur prestasi itu siswa yang berprestasi baik akademik atau non akademik, bisa pilih ini. Kemudian jalur perpindahan orang tua wali, ya orang tuanya pindah kerja ya, pindah kerja dari Makassar ke Boneka ya itu. Kemudian jalur sonasi ini yang paling banyak diterima 50% itu adalah jalur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya, biasanya itu dekat-dekat dengan sekolah ya, begitu. Oke, sekarang kita pilih jalur sonasi. Kemudian nama lengkap. Nah, nama lengkap di sini itu sesuai dengan akta kelahiran. Jadi Bapak Ibu Ananda sekalian yang mau mendaftar, ambil dulu akta kelahirannya ya. Sesuaikan. Umpamanya di sini kita tulis di sini adalah Indah Permatasari ya. Ini sesuai akta ya. Kemudian nama panggilannya biasanya kan nama panggilannya Indah ya. Indah atau bisa Sari ya. Oke, bisa ditulis di situ. Tempat lahirnya, ya tempat lahirnya kan di situ di akta ada ya. Namanya Watampone ya. Tanggal lahirnya ya bisa dipilih langsung atau bisa ditulis langsung. Umpamanya tanggal 12 ini 2001 umpamanya ya. Alamat lengkapnya di sini Jalan Ahmad Yani ya, nomor 24 14 ya. Nick ya, Ananda lihat nicknya di kartu keluarga itu ada di situ namanya ya, lihat namanya. Kemudian di kolom kedua itu kolom kedua itu di sini ada tertulis. Ananda bisa lihat nilainya, angkanya di situ ya. Contohnya ini ya, saya kasih contoh saja ya. Oke. Kemudian nomor HP. Nah, Anda bisa tulis. Kalau ada nomor HP-nya ditulis ya. Kalau tidak ada, tidak usah ditulis, kasih kosong saja ya. Bisa tanda begini ya. Sorry ya. Kasih kosong ya, kasih kosong gini ya. Nah, gitu. Atau kalau ada tulis 085255. Iya, itu ya. Kasih kosong atau tidak usah diisi. Itu ya. Kemudian anak ke berapa dia? Anak ke 3 ya. Jumlah saudara kandung 2 ya. Gitu. Karena dia anak ketiga. Kemudian asal sekolah. Ya, asal sekolahnya SD 24 Macanang. Ini contoh. Kemudian NISN-nya, di mana dilihat NISN? Nomor induk siswa nasional itu biasanya di Rapor itu ada di situ di depan. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 10 digit ya. Oke, ini contoh ya. Kemudian jenis kelaminnya Indah, perempuan ya. Agamanya kita pilih saja Islam ya. Penerima kartu pintar. Nah, berarti penerima kartu Indonesia Pintar, umpamanya tidak ya. Nah, sekarang jarak rumah dengan sekolah. Tadi kan saya tulis di situ Ahmad Yani. Kira-kira jaraknya. Oke, kita pilih di sini. Oh, karena dia dekat, maka kurang dari 1 kilo. Kalau dia jauh-jauh bisa dipilih 2 kilo ya. Gitu. Rencana alat transportasi yang akan digunakan. Jadi apa nanti yang Ananda akan pakai ke sekolah? Misalnya kalau jauh itu menggunakan motor ya, tapi kalau dekat jalan kaki. Oke, bisa naik kendaraan sendiri. Mungkin kalau ada motornya, siapa tahu ada mobilnya ya. Oke, atau naik ojek atau ikut teman
ya. Kita tulis saja di sini jalan kaki ya. Kalau jalan kaki ini 1 kilo bisa ya. Oke. Kemudian status tempat tinggal dia ini, Ananda ini tinggal sama siapa? Mungkin tinggal sama neneknya ya. Biasa ada itu orang tuanya di sana tapi dia memang tinggal di neneknya. Oke, kita tulis tinggal sama orang tua ya. Oke, atau tinggal sama om ya. Oke. Kalau umpamanya di sini tidak ada, bisa ditulis umpamanya tinggal di biasa ada panti asuhan umpamanya ya. Atau di asrama kah? Nah, asrama ya. Itu. Oke, sekarang pilih tinggal bersama orang tua. Kemudian setelah itu kita next. Oke, sekarang nama lengkap ayah. Nama lengkap ayah di situ, nah, kita tulis, kita lihat di situ di kakak ya. Umpamanya nama ayahnya itu Muhammad Adam ya. Umur ayah 60 tahun ya. Nah, tulis saja di sini 60. Alamat ayah Jalan Ahmad Yani nomor 14 ya. Berarti dia sama tinggal. Kalau orang tua ada nomor WA-nya atau nomor HP-nya bisa ditulis di sini ya. Iya. Kalau tidak ada tidak usah, dikosongkan saja. Status dalam keluarga, iya, ayah kandung ya. Ini ayahnya masih hidup. Ya. Nah, kemudian pendidikan terakhir ayah S1. Pekerjaannya apa ya? Pekerjaannya apa? Ayah umpamanya dia PNS ya. Atau bisa di sini, kalau umpamanya tidak ada di sini bisa ditulis di sini ya. Umpamanya PNS ya. Penghasilan per bulan ya. Kalau umpamanya ayahnya masih hidup, kalau tidak usah ditulis ya. Jadi pilih di atas 5 juta sampai 10 ya. Baru next. Ya. Oke. Kemudian nama ibu, umpamanya Siti Aisyah. Iya. Umurnya 45. Alamatnya sama tadi ya. Jalan Ahmad Yani nomor 14. Nomor HP-nya ibu ada atau tidak? Kalau ada tulis kok. Ya, ini contoh ya. Status dalam keluarga ibu kandung. Status keberadaan masih hidup ya. Pendidikan terakhirnya S1. Pekerjaannya ibu umpamanya dia adalah ibu rumah tangga ya, bisa atau ya, oke, atau dia pengusaha ya. Oke. Kemudian penghasilannya umpamanya di atas 10 juta ya. Oke. Kemudian next ya, data ibu selesai. Sekarang prestasi akademik. Ya, ini yang jadi ini ya, banyak pertanyaan. Rata-rata nilai raportnya kelas 4 SD sampai kelas 5 berapa? Kalau di atas 80 ditulis di atas 80 atau di bawahnya ya. Ini rata-ratanya ya. Oke. Ranking kelas. Umpamanya anak saya selalu ranking atau Ananda itu biasa lebih dari 3 semester ranking ya. Atau tidak pernah ranking ya, atau 3 semester 2 semester. Kita tulis saja umpamanya dia pernah ranking selama 3 semester ya. Oke. Lomba mata pelajaran tingkat kecamatan ya. Lomba mata pelajaran yang mendapat sertifikat ya. Jadi kalau umpamanya ada lomba mata pelajaran yang diikuti tingkat kecamatan dan mendapat sertifikat ya bisa ditulis di sini berapa macam. Kalau tidak ada tulis tidak ada. Kalau satu macam ya. Lomba mata pelajaran tingkat kabupaten ya. Umpamanya tidak pernah. Atau lomba mata pelajaran tingkat provinsi tidak pernah. Lomba tingkat nasional juga tidak pernah ya. Kalau umpamanya ditulis di sini ada, berarti nanti kita bisa buktikan dokumen lengkapnya bahwa betul dia pernah juara tingkat nasional ya. Oke, kemudian setelah itu next. Nah, ini prestasi lagi, prestasi non akademik bidang seni. Pernah. Nah, jadi kalau pernah juara seni tingkat kecamatan, tulis ada sertifikatnya, ada satu macam ya. Kalau umpamanya tidak ada, tingkat kabupaten tidak ada, tingkat provinsi tidak ada, tingkat nasional umpamanya tidak ada ya.
Oke, next lagi. Non akademik bidang olahraga. Mungkin pernah juara tenis meja tingkat kecamatan dan ada sertifikatnya, ya satu macam ya. Oke, atau pernah lagi juara satu tingkat kabupaten, ada sertifikatnya, satu macam ya. Oke, ini tidak ada ya. Ini tidak ada ya. Kalau sudah, cek next lagi. Prestasi non akademik bidang kepramukaan. Nah, ini pramuka ya. Umpamanya ada sertifikatnya. Pernah juara pramuka tingkat kecamatan ya. Ada satu macam. Ini tidak ada ya. Jadi di situ saja kalau umpamanya ada sertifikatnya ditulis ya, ada buktinya ya. Oke. Jadi harus ada buktinya. Umpamanya pernah tapi sertifikatnya tidak ada, tidak usah ya. Next. Formulir penerimaan peserta didik ya. Yang ini selanjutnya prestasi non akademik bidang keagamaan. Nah, ini pernah juara lomba azan tingkat kecamatan, ada sertifikatnya ya, ada satu macam. Lomba ceramah tingkat kabupaten ada ya, umpamanya ini tidak ada, ini tidak ada. Ini ya tinggal diklik-klik saja. Oke, lanjut. Hafalan surah pendek dan doa berkegiatan. Ini ada dua, ini non muslim dan non muslim. Kalau muslim berapa surah pendek yang dihafal? Umpamanya ada 10 surah ke atas tulis. Nah, yang muslim tidak usah tulis ini ya. Tidak usah pilih ya. Nah, begitupun kalau umpamanya non muslim ya, di sini tidak usah memilih ya. Pilih sini choose. Nah, pilih di sini. Nah, ya. Umpamanya 8 ya. Oke, itu. Jadi pilih ini, kebetulan muslim tadi. Next. Apakah ingin mengikuti seleksi kelas CIBI? Kalau mau mengikuti pilih ya, kalau tidak tidak. Ya, pilih ya kalau mau. Oke, next ya. Oke. Pertanyaan ini email yang aktif ya. Email ini bertujuan untuk mengirim nanti bukti pendaftaran. Ya terserah mau emailnya siswa itu sendiri pendaftar, orang tuanya, omnya, tetangga, terserah. Ya, terserah. Nah, nanti kalau dia tulis emailnya di sini, nanti kalau sudah daftar, nanti kita pihak SMP 1 itu akan mengirim bukti pendaftaran ke email yang didaftar tadi ya. Tapi kalau umpamanya email tidak ditulis di sini, tiba-tiba mungkin dia tidak tulis dan memang dia tidak butuh bukti pendaftaran juga, tidak jadi masalah ya, bisa dikosongkan. Tapi kalau butuh silahkan nulis ya, pemanya ini email ya, bisa tulis di sini mail.com ya. Kenapa saya tulis email? Karena saya ingin bukti pendaftaran ya. Tapi kalau umpamanya tidak ada email, berarti kami tidak bisa mengirimkan bukti pendaftaran. Cukup sekolah yang simpan bukti pendaftaran Ananda atau Bapak Ibu. Oke, foto 3x4 ini sebenarnya bebas ya. Bisa kita berfoto lewat HP ya, nanti di cropping ya, jangan juga terlalu besar. Atau umpamanya ada memang sudah fotonya sudah tersimpan, bisa langsung diambil dari HP-nya ya. Jadi bagaimana caranya? Nah, ini bisa langsung di add ya. Baru kita cari foto. Ya, kita cari foto di sini ya. Kita cari foto. Umpamanya di sini foto. Ya ini. Ya, ini contoh foto. Nah, lebih bagusnya nanti kalau bisa itu fotonya diganti namanya ya. Bisa diganti umpamanya di sini. Ini bisa diganti namanya ini ya. Indah. Diganti bagus kalau diganti namanya. Indah ya, Indah. Ganti namanya. Setelah itu bisa dikirim ya, supaya nanti jelas. Open. Oke. Setelah itu upload. Sudah. Apakah yakin semua data sudah benar? Iya. Kalau umpamanya yakin, berarti saya yakin. Kemudian di sini ada data-data yang saya isi benar ya, tidak boleh dipalsu ya. Ini kalau umpamanya sudah yakin ini tidak ada dokumen dan sudah ada bukti pendukungnya ya, saya setuju ya. Tapi kalau umpamanya mau cek kembali apakah sudah benar datanya, bisa di back ya, bisa di back. Ya, bisa di back begini ya.
Bisa di back ulang ya, ini ya, dicek ulang. Oke, next, kemudian next, kemudian selanjutnya saya setuju, kemudian selanjutnya kalau mau ngirim tinggal submit ya. Oke, nah kalau sudah terkirim nanti dia begini: selamat, Anda telah terdaftar sebagai calon peserta didik baru di SMP Negeri 1 Atampone tahun pelajaran 2020-2021. Silakan cek email untuk melihat tanda bukti pendaftaran Anda ya. Bagi yang tulis email di situ. Oke, Ananda sekalian, Bapak Ibu, itulah cara mengisi formulir PPDB SMP Negeri 1 Atampone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.